Aduh, operasi dong. Operasi mata berapa juta? Mending juta ya. Kalau puluhan ratusan juta, gimana? Alright. Jadi, aku ingin share pengalaman aku selama hampir 10 tahun aku menggunakan soft lens, bagaimana aku akhirnya memutuskan untuk menggunakan soft lens, juga bagaimana cara memasang, melepas, dan merawat soft lens. Mata kanan aku itu sekarang -3 silinder setengah, dan mata kiriku itu -3,5, nggak ada silindernya. Kalian yang punya silinder pasti tahu kan kalau sometimes silinder itu bikin mata sakit, nyeri dari pelipis sampai ke dalam mata gitu, sampai ke kepala sometimes. Dulu aku itu pakai kacamata, cuman aku itu reckless banget. Jadi kacamata itu sama aku biasanya tuh nggak lebih dari 5 bulan pasti udah patah lah, kedudukan atau ketiduran. Karena aku pakai kacamata, biasanya aku pakai sambil tiduran atau sambil nonton TV. Kalau malam-malam aku pakainya jadinya tuh ketiduran. Jadi paginya tuh kacamatanya udah nggak berbentuk lah. Dan aku tuh sebenarnya juga nggak betahan sih pakai kacamata. Karena kalau misalnya pakai kacamata itu kayak kendor-kendor gitu di hidung. Kadang tuh berasa pegel banget kan di sini, jadi kayak pusing gitu loh. Jangan ditiru ya, bagi kalian yang minusnya tuh udah gede banget, lebih baik pakai kacamata yang rajin. Jadi kenapa aku pakai soft lens? Waktu itu Agustus 2010 aku mau KKN. 2 hari sebelum KKN, kecerobohan aku terjadi lagi, yaitu aku tidak sengaja menginjak kacamataku. Sedangkan aku nggak bisa beli kacamata lagi karena baru jadi 7 hari, sedangkan aku harus KKN 2 hari lagi. Akhirnya aku memberanikan diri memakai soft lens. Aku beli soft lens di optik dekat rumah aku, dicek dulu sama mbak optiknya untuk memastikan update terbaru minus mataku berapa. Yang aku tahu merek soft lens itu cuma X2, jadi aku langsung minta sama mbak optiknya, saya mau lihat dong mbak soft lens-nya X2. Aku beli soft lensnya itu 2 pasang karena mataku tuh minusnya berbeda. X2 itu nggak bisa di mix kalau beli soft lens. Aku tanya sama mbaknya gimana cara makainya. Pinternya aku tidak tanya gimana cara copotnya, gimana cara ngerawatnya. Waktu itu internet juga tidak seperti sekarang ya, kita beli kuota terus kayak gampang, mau searching di YouTube, searching di Google, searching di Safari, apapun itu gampang banget. Berjalan berdasarkan intuisi aja. Aku pakai soft lens sampai 2017-an awal. Aku masih pakai soft lensnya X2. Terus aku lihat cewek-cewek di Instagram, ih gila, matanya tuh bagus-bagus banget ya. Warnanya tuh hijaunya tuh kayak hijau-hijau bule, biru-birunya tuh kayak biru-biru bule. Akhirnya aku belilah soft lens online. Aku terkejut banget karena ternyata bisa mix minus gitu loh. Jadi aku tuh gonta-ganti soft lens online, terus ganti dengan beda merek, beda warna, beda motif. Dan pada akhir-akhir 2017, aku kerja lihat komputer nih. Mataku tuh dari pelipis sini sampai ke dalam mata sampai ke kepala itu nyeri banget, sampai aku tuh berasa mual. Akhirnya aku izin pulang kerja, aku istirahat, aku tidur. Aku pikirnya besok aja lah aku cek ke dokter mata. Tapi besokannya tuh udah sembuh, biasa banget deh, pokoknya nggak berasa apa-apa. Ya udah aku nggak jadi ke dokter mata. It happened for almost a year. Then on the 2018 itu aku berasa lagi hal yang sama yang pernah aku alami itu. Ditambah aku kalau lihat komputer kayak goyang-goyang gitu. Cuman aku masih belum mau ke dokter mata. That's wrong, jangan ikutin. Aku tahan, aku nggak pergi ke dokter mata. Dan sakit banget mataku itu, yang bener-bener again dari pelipis ke dalam mata sampai dengan ke kepala. Biasanya tuh aku bawa tidur doang, besokannya hilang. Nah ini tuh enggak, udah 2 hari berturut-turut tidak seperti itu. Akhirnya aku memutuskan, oke deh, aku nggak pakai soft lens dulu. Besoknya aku pergi ke dokter mata, ke rumah sakit A. Sama dokternya tuh dicek, aku sempat ditetesin cairan kuning sih, aku nggak tahu itu namanya apa. Terus alat yang untuk ngecek mata aku itu kayak ada sinar ungunya gitu. Pokoknya diceknya kayak gitu deh sama dokter di rumah sakit A ini. Dokternya tuh nyeletuk, ih gitu. Aku kaget dong, karena dokternya bilang kayak gitu kan. Kenapa dong? Banyak goresan di sekitar kornea mata kamu. Kanan itu lumayan banyak, hampir kena tengah-tengahnya. Kalau nggak salah tengah-tengahnya mata tuh namanya pupil ya. Yang kiri juga ada, tapi nggak sebanyak yang di kanan. Yang di kanan ini banyak banget. Habis itu aku berpikir, Aduh, operasi dong. Operasi mata berapa juta? Mending juta ya. Kalau puluhan ratusan juta, gimana? pokoknya pikiran aku tuh udah nggak tenang banget. Aku tanya ke dokternya, Bisa sembuh nggak dok? bisa kok. Perlu operasi dok? Nggak perlu operasi. Oke, aku udah lumayan sedikit tenang. Sembuhnya berapa lama dok? Tergantung, setiap orang beda-beda. Aku konsultasi lah sama dokternya. Goresan mata ini kenapa ya dok? Saya tuh udah lama banget loh pakai soft lens dari 2010, tapi nggak pernah ada masalah. Kenapa baru bermasalah sekarang ya dok, di tahun 2018? Dokternya bilang, mungkin ketika kamu pakai soft lens, mata kamu tuh dalam keadaan kering, tapi kamu copot.
Iya sih. Terus yang kedua, kamu sering gonta-ganti soft lens? Iya dok. Gonta-ganti merek soft lens? Iya dok. Oh, berarti ini mata kamu sensitif. Ada mata yang kamu bisa gonta-ganti merek soft lens, ada dalam kasus kamu, mata kamu yang sensitif ini nggak bisa ganti merek soft lens. Emang kenapa dok kalau ganti merek soft lens? Soft lens itu karena mereknya beda-beda, mereka pasti menggunakan bahan yang beda-beda kan. Jadi mata kamu tuh beradaptasi antara soft lens dengan bahan ini, dengan bahan ini, bahan ini. Jadi itu bisa menimbulkan iritasi. Make sense sih. Tapi aku kadang kalau misalnya berasa kering, aku selalu tetesin kok dok pakai cairan pembersih. Oh, kamu nggak boleh ngelembapin mata menggunakan cairan pembersih. Cairan pembersih kan beda sama pelembab. Yang satu untuk membersihkan, yang satu untuk melembabkan mata. Dari kandungan ingredientsnya aja tuh udah beda. Iya juga sih. Sebenarnya boleh nggak sih dok pakai soft lens? Dokternya bilang, nggak apa-apa kok, nggak masalah. Yang penting bagaimana kamu merawat soft lens dan mata kamu. Jangan kamu pelihara kuku panjang. Karena kalau misalnya kamu pakai kuku panjang, kamu copot soft lensmu, kornea matanya kena dong. Itu kan bisa jadi lecet juga. Bener lagi dokternya. Karena aku tuh dulu kukunya panjang, kayak ada sensasi sendiri aja gitu loh nyopot-nyopot soft lensnya itu. Jangan ditiru. Jangan. Tapi aku bisa pakai soft lens lagi nggak dok? Dokternya bilang kalau sudah sembuh bisa pakai kacamata dulu untuk sementara waktu, dan juga jangan pakai soft lens. Kamu habisin dulu obatnya, nanti seminggu obatnya sudah habis, balik lagi cek ya ke saya. Ya udah, jadi selama seminggu itu aku nggak pakai soft lens sama sekali, aku pakai kacamata, getting better, nggak sakit lagi. Tapi aku masih berasa sedikit pusing lah di area-area sini, cuman nggak yang separah sebelumnya. Aku cek ke dokternya, aku kasih tahu kalau aku masih sedikit pusing. Dokternya bilang goresan di matanya sudah hilang, jangan pakai soft lens dulu sampai benar-benar udah nggak merasa pusing lagi. Oke dok. Tapi aku nakal. Jadi aku tuh nggak tahan banget pakai kacamata. Setelah 3-4 hari aku cek dari dokternya, aku pakai soft lens lagi. Nggak berapa lama, seminggu kemudian, mata aku sakit lagi. Persis seperti yang sebelumnya, cuman sakitnya tuh nggak separah, seintens yang sebelumnya. Akhirnya aku pergi lagi ke dokter lain di rumah sakit B. Ternyata yang mereka bilang itu sama antara dua dokter di beda rumah sakit ini. Ketika aku dicek di rumah sakit B ini, dokternya bilang, oh ini ada goresan, yang kirinya nggak ada goresan. Aku ceritalah sama dokternya kalau sebelumnya aku tuh ke rumah sakit A. Terus dokternya bilang, oh iya itu karena soft lensnya. Ya udah janganlah dipakai dulu soft lensnya sampai kamu bener-bener sembuh, sampai bener-bener nggak merasa pusing, baru kamu pakai soft lens lagi. Ini kan korneanya masih dalam masa penyembuhan. Kalau bisa kamu pakai soft lens, dia gampang lecet lagi. Biarin aja dulu lapisan korneanya itu kuat dulu, baru kamu bisa pakai soft lens lagi. Oke dok. Kali ini aku nurut, jadi aku sebulan aku nggak pakai soft lens sama sekali. Aku pakai kacamata doang. Nah, setelah sebulan aku nggak pakai soft lens itu, mata aku sudah getting better, cuman aku masih merasa sedikit pusing. Sedikit aja sih, nggak yang seperti sebelumnya. Aku memutuskan untuk pergi lagi ke dokter mata yang berbeda, ke rumah sakit yang berbeda, rumah sakit C. Dokter A, B, C ini tes mata aku dengan cara yang sama, cuman dokter yang C ini ada pengecekan tambahan, yaitu ngecek tekanan bola mata. Nggak sakit sih, kayak cuman, aduh aku nggak berani waktu itu lihat alatnya. Itu rasanya tuh kayak angin gitu sih, kayak angin ditiup-tiupin, angin kecil gitu ditiup-tiupin ke area mata. Terus dokternya bilang, matanya masih sehat, masih bagus. Aku lega banget pas denger dokternya ngomong seperti itu. Tapi aku heran dong. Kenapa ya dok? Kok masih sakit? Dokternya bilang, oh iya mungkin masih dalam masa penyembuhan, jangan dulu lah pakai soft lensnya. Oke, akhirnya aku memutuskan untuk tidak memakai soft lens selama 2 bulan. Dan dokter mata A, B, C, mereka bilang mata aku sensitif. Jadi intinya aku harus lebih hati-hati lagi. Setelah 2 bulan, aku merasa kondisi mataku sudah lebih baik, sudah nggak merasa pusing atau nyeri lagi. Aku memberanikan diri untuk pakai soft lens lagi. Aku balik lagi pakai soft lensnya X2. Nggak ada masalah. Jadi sekitar 4-5 bulanan aku pakai soft lens X2 dan aku memberanikan diri lagi menggunakan soft lens online. Tapi kali ini aku cari untuk yang mata sensitif. Aku akan praktekin gimana cara aku pakai soft lens. Jadi di Illustro Premium ini sudah dijelaskan kalau sebelum pakai soft lens kita bisa langsung pakai aja soft lensnya, atau kita bisa bilas terlebih dahulu baru dipakai soft lensnya. Aku pilih cara yang kedua, yaitu langsung aku pakai soft lensnya karena aku tahu aku udah bersihin ini dengan benar-benar bersih. Aku ambil soft lensnya menggunakan pinset. Nah, nanti soft lensnya ditaruh di sini. Untuk soft lensnya, aku ambil menggunakan pinsetnya. Sebelum dipakai, aku celup-celupin dulu, terus aku arahkan ke cahaya untuk memastikan kalau pinggirannya itu nggak ada yang robek dan juga nggak ada debu-debu kecil yang nempel. Setelah itu, soft lensnya aku taruh di sini, terus tahan mata kalian untuk memastikan tidak ada yang menghalangi soft lens ini masuk ke mata. Tempelin. Gerakin dikit. Voila, selesai.
Anyway, kalian yang belum biasa atau belum pernah pakai soft lens sama sekali, jangan coba-coba pakai soft lens tanpa melihat kaca ya. Karena melihat kaca itu benar-benar membantu. Juga kalian gak usah takut kalau misalnya soft lensnya itu bakalan keluar. Ketika soft lens itu udah mulai nempel ke kornea mata kalian gerakin dikit mata kalian, jadi nanti soft lens itu otomatis ngikutin kornea mata kalian. Aku akan pakai satu lagi, yang sebelah kiri. Aku karena udah biasa, jadi nggak perlu bantuan ini lagi. Langsung aja sih, biasanya aku pakai dari pinsetnya ini. Yang paling penting itu kalian jangan ngedip. Lihat ke depan. Kalau sudah berasa tempel, gerakan sedikit. Kedip. Selesai deh. Oke, jadi sekarang aku akan kasih tahu kalian gimana cara aku main copot soft lens. Sebelum aku copot soft lens, aku lembapin dulu mataku supaya tidak lengket. Jadi nggak tarik-tarikan antara soft lens dan juga mataku yang menyebabkan iritasi. Tunggu dulu beberapa detik. By the way, ini aku udah cuci tangan ya. Jadi sebelum copot soft lens, cuci tangan. Nyopotnya aku biasanya cuma tarik ke bawah. Terus habis itu aku kayak cubit gitu. Tapi nggak yang cubit paha anak bandel, cuman kayak dicuil gitu. Udah copot, aku taruh di telapak tanganku. Lalu dengan cairan pembersihnya, aku tetesin beberapa tetes. Aku bersihkan biasanya menggunakan telunjuk. Menggunakan jari manis. Oke, ini gosok-gosok aja selama beberapa detik. Lalu dibalik. Dibalik lagi ke posisi semula ya, karena kalau misalnya enggak, nanti dipakainya di mata kita malah nggak enak. Pastikan tempat kalian menyimpan soft lens itu sudah bersih. Aku akan taruh soft lensku di tempatnya, baru deh ditetesin cairan pembersih lagi. Ini ada left and right, jadi kalau kalian punya mata minusnya beda, itu jangan sampai salah ya. Yang kanan juga sama. Dicuil. It doesn't hurt at all. Ngeliatnya aja serem, tapi sebenarnya nggak seserem itu kok, dear. Nah, ketika sudah kocok-kocok, sekitar beberapa detik aja, itu tertulis di anjuran pemakaiannya. Oke. Udah deh, kalian simpen. Nah, di anjurannya si Illustro, ini sih kalau misalnya memang kalian nggak pakai soft lensnya setiap hari, kalian tetap harus mengganti cairan soft lensnya itu setiap hari. Mungkin supaya biar kumannya nggak numpuk kali ya di sini. Jangan pernah bersihin soft lens atau ngerendam soft lens itu dengan air mineral atau air keran ya, itu bahaya banget. Aku akan share juga untuk do's and don'ts-nya bagi kalian para pengguna soft lens atau bagi kalian yang akan menggunakan soft lens, supaya kesalahan yang aku lakukan tidak kalian lakukan lagi, karena mata itu very important di. Yang pertama, sebelum kalian bersinggungan dengan soft lens, cuci tangan kalian dulu untuk memastikan gak ada bakteri, virus, kuman, apapun itu yang nempel di soft lens kita, karena soft lens itu bakalan langsung nempel ke mata loh. Jadi kalian bayangin gak ada kuman dan bakteri yang bakalan nempel di mata kalian, terus akhirnya malah membuat mata kalian rusak. No. Yang kedua, keringkan tangan dengan tisu atau handuk baru. Jangan menggunakan handuk yang sudah nempel di dinding beberapa hari. Aku pernah melakukan itu dan ternyata tuh ada bulu-bulu halus yang nempel di tanganku. Ketika aku bersihkan soft lens-nya, itu malah bulunya nempel juga di soft lens. Pas aku pakai soft lens-nya, bulunya nempel deh di mataku. Yang ketiga, potong kuku kalian yang kalian gunakan untuk bersentuhan dengan soft lens. Karena kalau misalnya enggak, aku sudah merasakannya sendiri. Kuku panjangnya itu menggores kornea mata aku. Believe me, rasanya nggak enak. Yang keempat, terdengar lucu, tapi penting, hati-hati kalau misalnya kalian habis makan lalapan atau habis motong cabe, bawang, apapun itu yang pedas menggunakan tangan kalian. Karena walaupun aku udah cuci tangan, nggak tahu kenapa, masih tetap aja gitu loh. Ketika aku bersihkan soft lens-nya, besokannya aku pakai soft lens itu berasa pedas banget. Jadi hati-hati banget. Yang kelima, tetesin mata kalian dengan pelumas mata setiap 1 jam sekali atau sebelum kalian copot soft lens atau ketika kalian merasa mata kalian itu kering. Rekomendasi dari aku itu menggunakan Sendolitis, karena ini waktu itu tuh diresepin juga sama dokternya, dan aku tanya sih sama dokternya kalau aku pakai ini dalam jangka panjang itu bermasalah atau enggak. Dokternya bilang sih enggak. Lebih baik lagi kalau misalnya kalian selalu tetesin setiap 1 jam untuk menjaga kelembapan mata kalian, jadi mata kalian nggak kering. Kalau mata kalian nggak kering, it means iritasi yang terjadi pada mata kalian karena menggunakan soft lens itu berkurang.
ini anjurannya cuman boleh dipakai selama sebulan aja dari kalian buka pelumas ini. Yang keenam, gunakan solutions atau pembersih soft lens yang cocok dengan kalian. Aku dari dulu cocok banget pakai solutionsnya Illustro. Yang ini tuh untuk mata sensitif. Ini juga period after openingnya tuh biasanya cuma 90 hari. Yang ketujuh, perhatikan masa pakai soft lens kalian. Kalau misalnya memang soft lens untuk 3 bulan, ya udah untuk 3 bulan, buang. 6 bulan, kalau udah 6 bulan, buang. Dan yang paling bagus itu setauku memang yang harian. Karena resiko terpapar bakteri atau virus atau kuman itu lebih sedikit. Karena kan kalian pakainya yang baru terus kan, setiap hari. Jadi pakai buang, pakai buang, pakai buang. Itu yang lebih steril. Tapi kalau misalnya belum selesai period after openingnya, sedangkan kalian itu merasa soft lens-nya itu ngeganjel, atau perih, atau bikin mata kalian berair, itu jangan dipakai lagi. Kalian ganti aja dengan soft lens yang baru. Bisa jadi soft lens kalian robek, atau ya memang sudah ada cacat yang halus banget, yang mata kita tuh nggak bisa lihat. Pokoknya intinya kalau udah nggak enak, buang aja tuh soft lens. Oke? Yang ke-8, perhatikan diameter mata. Diameter matanya orang Indonesia tuh rata-rata 14 sampai dengan 14,5. Yang ke-9, perhatikan water content. Beberapa dari kalian mungkin berpikir semakin banyak water contentnya semakin lembab mata kalian. Salah, bukan begitu caranya water content. Jadi, water content itu adalah seberapa banyak soft lens itu menyerap air mata kalian. Bagi mata-mata sensitif kayak aku misalnya, dianjurkan untuk memakai soft lens yang water contentnya di bawah 50%. Artinya begini, misal aku pakai soft lens dengan water content 38%. Maksudnya, soft lens itu menyerap air mataku sebanyak 38%. Jadi, karena mataku ini sensitif atau cenderung cepat kering, water contentnya 38%, gak banyak-banyak amat lah nyerap air mata aku. Sedangkan kalian yang memiliki air mata normal atau cenderung lebih berair, pakailah soft lens dengan water content di atas 50%. Jadi, kalau misalnya mata kalian berair, kalian pakai soft lens dengan water content 62% atau 68%, itu artinya soft lens itu menyerap air mata kalian sebanyak 68%. Yang ke-10, perhatikan bahan soft lens. Aku nggak mau so tahu, jadi kalian bisa coba searching aja di Google mana yang lebih cocok untuk mata kalian. Ke-11, better kalian cari soft lens yang ada tulisan UV protection. Jadi itu tuh memantulkan sinar UV-nya dari mata kita, jadi mata kita tuh nggak rusak dari sinar matahari. Yang ke-12, pastikan kalian membeli soft lens di tempat yang terpercaya. Misal nih, X2 harga di optiknya 100.000, terus kalian lihat ada yang jual harganya 10.000 dua gitu. Langsung beli, udah nggak apa-apa, murah, jangan kayak gitu. Justru kalian tuh harus alert, curiga. Kok bisa sih semurah itu? Ingat, jangan bahayakan mata kalian untuk harga rupiah yang memang kelihatannya sekarang banyak, tapi kalau misalnya kalian pikirin akibatnya, itu tuh nothing. Yang ke-13, pastikan soft lens itu sudah didistribusikan secara resmi di Indonesia, itu ada Kemenkesnya. Karena kalau sudah lulus Kemenkes, berarti sudah lulus standar dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Tapi kalau misalnya itu tidak didistribusikan secara resmi di Indonesia, kalian perhatikan aja label-label standar internasionalnya, ada ISO-nya. Yang ke-14, kalau bisa jangan pakai soft lens lebih dari 8 jam. Seandainya kalian harus pakai soft lens lebih dari 8 jam, berarti kalian harus sering-sering tetesin pelumas matanya. Again, untuk memastikan mata kalian itu tidak kering dan tetap terjaga kelembapannya, jadi mengurangi resiko iritasi mata. Ke-15, lepaskan soft lens ketika kalian mau mandi, mau tidur, mau berenang, pokoknya aktivitas yang tidak seharusnya menggunakan soft lens. Yang ke-16, kalian rajin-rajin minum vitamin mata. Vitamin mata yang aku konsumsi itu sekarang Biovision. Again, banyak banget pilihannya di pasaran. Kalian bisa cek-cek ingredients-nya, fungsinya, sesuai dengan yang kalian butuhkan. Yang ke-17, pakai kacamata anti radiasi kalau misalnya kalian sedang fokus melihat komputer even though kalian pakai soft lens. It might look funny when people see you wearing soft lens, but at the same time, you're using glasses. Just don't think about it, karena dokter mata tuh juga bilang ke aku, tanpa disadari ketika kalian melihat komputer atau kalian melihat handphone, kalian tuh lebih jarang berkedip. Nah, kalau kalian jarang berkedip, itu artinya kelembapan mata kalian berkurang. Again, kalau kelembapan mata kalian berkurang, berarti risiko iritasi jadi lebih tinggi. Gitu deh. Yang ke-18, pastikan setelah kalian menggunakan soft lens, tempat soft lensnya itu segera dibersihkan menggunakan cairan pembersih soft lensnya. Hentikan pemakaian soft lens kalau misalnya kalian berasa mata kalian tuh berair lebih daripada normal. Terus yang kedua, mata kalian tuh merah-merah. Yang ketiga, mata kalian gampang banget cepet kering. Yang keempat, mata kalian jadi lebih sensitif dengan cahaya. Yang kelima, mata kalian itu berasa gatal. Yang keenam, kalian itu berasa pusing atau nyeri dari dalam mata atau pelipis mata sampai dengan ke kepala.
stop the using of the soft lens and then go to the doctor. Apapun itu alasannya, kalian berhentiin dulu, pakai kacamata, dan periksakan segera ke dokter. Ingat, itu mata, nggak ada yang mau gantiin mata. Menggunakan soft lens itu sebenarnya aman-aman aja, baik-baik aja selama kalian mengikuti anjuran pemakaian dan kalian konsultasikan segera ke dokter kalau misalnya kalian memang merasakan ada yang aneh dengan mata kalian. Sekian dulu sharing dari aku, semoga sharing aku ini membantu kalian stay clean, stay safe, and stay healthy. See you next time on my next video. Bye!